Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita. Saya di sini Elsa Maria Simatupang dengan NIM 32231220009 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Ngomong Politik di Roblox, Studi Etnografi pada Komunitas Koalisi Dungu yang diampui oleh Bapak Muhammad Iqbal MSI sebagai dosen pembimbing skripsi saya. Langsung saja tanpa berlama-lama masuk kepada bab 1 pendahuluan latar belakang, di mana seperti yang kita ketahui, kegiatan yang biasa dilakukan secara tatap muka kini telah berganti ke ruang digital. Hal ini bisa kita lihat di berbagai bidang seperti berbelanja, belajar, berinteraksi, hingga berpolitik kini telah dilaksanakan ke dalam ruang digital. Salah satunya ialah kegiatan politik, di mana kegiatan politik di sini juga telah bergeser ke ruang digital. Masyarakat mengamati dan berpartisipasi pada isu politik yang sedang terjadi. Hal ini dibuktikan dari berbagai isu politik yang telah terjadi seperti UU ITE dan kabur aja dulu, di mana masyarakat mengekspresikan dan memberikan pendapat mereka mengenai isu publik yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, dengan demikian, keterbatasan ruang dan waktu tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan pendapat mereka mengenai isu publik. Hal ini juga berjalan dengan salah satu platform digital yaitu Roblox, di mana Roblox merupakan sebuah game online yang saat ini sangat digemari oleh banyak masyarakat, di mana juga Roblox juga merupakan sebuah arena untuk memberikan kesempatan bagi pengguna untuk mendesain gamenya sendiri, sehingga di dalam Roblox itu terdapat banyak sekali game-game yang dapat dimainkan oleh pengguna. Nah, di dalam Roblox terdapat sebuah komunitas yang bernama Komunitas Koalisi Dungu, di mana Komunitas Koalisi Dungu bertepat di dalam sebuah Maps Spatial Podcast 18, di mana Maps ini berfokus untuk bercerita, bertukar pendapat yang dapat dilalui melalui fitur voice chat ataupun chat text, di mana Koalisi Dungu merupakan komunitas yang secara terbuka menyelenggarakan ruang diskusi mengenai isu politik yang saat ini terjadi di masyarakat. Isu politik yang dibahas juga isu politik yang nyata dan juga sedang hangat terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, Roblox yang merupakan sebuah game online kini telah beralih fungsi sebagai ruang diskusi yang cukup serius melalui Koalisi Dungu yang membahas isu politik yang cukup serius. Dengan demikian, fenomena ini menjadi hal yang baru di ruang digital, khususnya di platform Roblox yang merupakan sebuah arena hiburan, namun nyatanya kini telah dapat dijadikan sebagai ruang diskusi politik secara serius. Oleh karena itu, dengan menggunakan metode etnografi, penelitian ini akan mengungkapkan aktivitas, interaksi, dan yang dihasilkan oleh komunitas Koalisi Dungu, dan juga melalui metode etnografi, penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana eh, bagaimana koalisi Dungu dapat mengungkapkan ekspresi politik pengguna Roblox sehingga budaya politik baru mengenai politik di masyarakat dapat muncul. Sejalan dengan itu, maka muncullah rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengguna mengekspresikan pandangan politik dalam ruang Koalisi Dungu di Roblox, dan yang kedua, bagaimana ruang digital Koalisi Dungu membentuk budaya politik baru di kalangan pengguna Roblox. Adapun tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama untuk menganalisis ekspresi pandangan politik pengguna Roblox di dalam ruang Koalisi Dungu, dan yang kedua untuk menganalisis ruang digital Koalisi Dungu dapat bentuk budaya politik baru di Roblox.
Lalu langsung saja kepada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana di sini saya mengambil beberapa penelitian relevan. Yang pertama penelitian Azhara dan kawan-kawan dengan judul Virtual Socialization Talk, Online Game Social Interaction in Roblox yang mengkaji mengenai sosialisasi yang berfokus di Roblox terhadap pengguna Roblox. Yang kedua, Voice Chat to Develop Student Skill in Online Debate and Discussion yang dilakukan oleh Susilawati 2015, di mana penelitian ini berfokus untuk mengkaji skill debat siswa. Yang ketiga, Suko dan kawan-kawan 2003, Discord sebagai sarana bagi para gamers untuk berinteraksi di dunia maya, di mana di sini penelitian ini berfokus pada voice chat sebagai sarana berinteraksi antar sesama gamers. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori ruang publik dari Jürgen Habermas, yang dimana teori ini berisi masyarakat saling berinteraksi dan bertukar pikiran secara bebas mengenai isu publik yang terjadi secara rasional dan kritis tanpa ada tekanan dari negara. Oleh karena itu, jadilah kerangka konseptual yang pertama ngomong politik, kedua Roblox, ketiga etnografi, dan keempat koalisi dungu. Adapun kerangka berpikir yang disusun dalam penelitian ini, yang pertama dimulai dari ngomong politik di Roblox, studi etnografi pada koalisi dungu yang menghasilkan ekspresi politik pengguna dan budaya politik baru di dalam platform Roblox yang akan menghasilkan ekspresi politik pengguna Roblox dan bagaimana Roblox dapat munculkan budaya politik baru di dalam komunitas koalisi dungu. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini, yang pertama, jenis penelitian dilakukan adalah penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode etnografi, di mana etnografi berfokus kepada masyarakat di media sosial, terlebih di komunitas, untuk mengungkapkan interaksi dan juga aktivitas yang dilakukan masyarakat melalui sudut pandang peneliti. Yang kedua ada informan penelitian, di mana di sini informan yang diambil oleh peneliti yaitu yang pertama pengguna Roblox yang mengikuti ruang diskusi koalisi dungu, dan yang kedua itu founder koalisi dungu. Adapun lokasi penelitiannya ini dilakukan di komunitas koalisi dungu, tepatnya di Roblox, dan adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama observasi digital, yang kedua wawancara online, dan yang ketiga dokumentasi atau catatan lapangan. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis etnografi menurut Bungin. Ada 6 teknik analisis datanya. Yang pertama itu merencanakan penelitian, yang kedua data mining dan data psikoris, dan yang ketiga data selection, keempat membaca data, yang kelima menganalisis data, dan yang keenam membangun teori dan laporan penelitian. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.